Pernah nggak sih ngerasa pengen mulai usaha tapi nggak punya modal besar? Pengen buka bisnis kecil-kecilan yang modalnya kecil, tapi bisa dapet untung yang lumayan untuk nambahin uang belanja harian. Tiap kali pengen buka usaha, lihat modalnya langsung ciut. Terus mikir, ya duit gua cuma ratusan ribu doang, mana bisa buka usaha? Padahal banyak usaha di luar sana yang bisa dimulai dari modal kecil, bahkan modal ratusan ribu aja udah bisa mulai usaha, dan bisa dapat untung alias cuan jutaan rupiah. Makanya di video ini, gue bakal bocorin usaha-usaha yang bisa dimulai cuman modal receh, ratusan ribu doang, tapi potensi untungnya lumayan gede. Gak cuman itu, ide-idenya juga relate banget sama kehidupan kita di Indonesia, tapi banyak orang yang gak tahu. Jadi jangan di skip ya, karena bisa saja satu dari ide di video ini bakal jadi jalan buat punya penghasilan sendiri. Ini konten yang bisa merubah cara kita memandang bahwa mulai usaha itu nggak harus modal besar. Yuk mulai! Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 usaha modal kecil untung besar yang jarang diketahui. Yang pertama, jasa cuci AC rumahan. Salah satu usaha yang sebenarnya cuannya gede tapi nggak banyak orang kepikiran itu adalah jasa cuci AC rumahan. Bayangin deh, hampir tiap rumah sekarang punya AC, apalagi di kota-kota panas kayak Jakarta, Tangerang, Surabaya, Makassar, Palembang, Banjarmasin, dan sebagainya. Nah, AC itu wajib banget dibersihin rutin minimal 3 bulan sekali, biar nggak rusak dan tetap dingin. Tapi nggak semua orang mau atau bisa nyuci AC sendiri, jadi mereka bakal nyari jasa cuci AC yang bisa dipanggil ke rumah. Disinilah peluang kita nih. Modal awal bisa kecil banget, sekitar ratusan ribu rupiah buat beli alat-alat kayak pompa air, selang, cairan pembersih, sama ember. Bisa mulai pakai motor pribadi buat ngangkut alat-alatnya. Misalnya nih ya, pasang tarif 100 ribu rupiah buat sekali cuci AC. Dalam sehari misalnya bisa dapat 3-5 pelanggan, tergantung rajin dan gimana cara kita promosi. Itu sehari bisa dapat 300 ribu sampai 500 ribu rupiah. Sebulan bisa dapat 9-15 juta rupiah. Padahal modal awal di bawah 1 juta rupiah. Mau menggaji karyawan? Nggak usah dulu di awal, jalanin sendiri dulu buat belajar dan ngumpulin pelanggan tetap. Lo bisa promosiin jasa lewat Facebook, Instagram, atau WhatsApp grup kompleks perumahan. Simple banget, tapi powerful kalau digarap serius. Buat yang baru mulai, jangan takut. Ada banyak tutorial di YouTube tentang belajar nyuci AC. Atau bisa belajar dulu dari temen yang udah kerja di bidang ini, atau ikut pelatihan singkat. Alat-alatnya juga banyak dijual di marketplace. Saran gue sih, fokus dulu satu area, jangan langsung nyebar kemana-mana. Pelayanan yang diberikan harus cepat, ramah, dan hasil cuci AC bersih. Harus tepat waktu juga ya. Pelanggan sangat senang dengan orang yang disiplin waktu dan kerjaannya bagus. Kalau pelanggan puas, mereka bakal repeat order dan rekomendasiin ke tetangga atau teman-teman mereka. Ini usaha yang awalnya kecil, tapi kalau tekun dan niat serius, bisa jadi penghasilan utama yang stabil. Gimana bro, tertarik dengan usaha ini? Yang kedua, jasa bersih-bersih rumah atau kos harian. Sekarang makin banyak orang sibuk kerja dari pagi sampai malam. Sampai rumah udah capek, nggak sempet lagi beresin rumah atau bersihin kamar kos. Nah, ini kesempatan emas buat lo nyari cuan dari jasa bersih-bersih rumah atau kos harian. Ini tuh usaha yang kelihatannya sepele, tapi dicari banget. Apalagi di kota-kota besar, orang bakalan rela bayar asal rumahnya bersih dan rapi. Usaha ini bisa dilakukan oleh siapa aja, apalagi buat orang yang rajin dan suka beberes, pasti senang melakukan usaha ini. Modalnya gimana? Serius deh, ini usaha yang bisa dimulai cuman pakai alat-alat bersih-bersih standar kayak sapu, pel, lap, dan cairan pembersih yang totalnya nggak sampai 1 juta. Bahkan banyak dari alat-alat itu udah kita punya di rumah. Misalnya nawarin jasa bersih-bersih kamar kos 30.000 sampai 50.000 per kamar. Dalam sehari bisa dapat 4-6 kamar, bahkan lebih kalau kerjanya cepet dan tempatnya deket-deketan. Jadi sehari bisa dapat 200.000 sampai 300.000. Sebulan bisa tembus 6 juta lebih. Omset itu bisa diperoleh dengan kerja sendiri tanpa perlu sewa tempat atau gaji pegawai. Kalau udah banyak pelanggan dan ngerasa kewalahan, baru deh rekrut orang, ajarin cara bersih-bersih sesuai standar kita, dan buat tim biar kerjaan lebih cepat dan hasilnya bagus. Terus bisa promosi ke grup-grup kosan di Facebook, grup WhatsApp kampus, atau sebar selebaran di depan kos. Pokoknya asal niat dan rajin, pasti bakal cepet dapat pelanggan, dan bisa rekrut lebih banyak orang. Buat yang baru mau mulai, bisa belajar cara bersih-bersih biar cepet kelar dan hasilnya bagus.
Terus bisa juga kasih bonus-bonus kecil kayak semprot pewangi ruangan biar pelanggan makin puas. Jangan lupa juga jaga attitude, datang tepat waktu, dan ramah. Banyak banget orang yang mau langganan asal mereka ngerasa nyaman dan puas. Ini usaha yang kelihatan receh, tapi kalau digarap serius bisa ngalahin gaji kantoran. Jadi daripada bingung mau mulai usaha apa, bisa pertimbangkan buka usaha jasa bersih-bersih ini. Yang ketiga, jasa titip belanja alias just tip pasar atau supermarket. Usaha yang satu ini nggak banyak orang tahu, tapi potensinya gede banget, yaitu jasa titip alias just tip belanja, entah itu di pasar tradisional atau supermarket. Lo pasti pernah lihat orang-orang yang malas ke pasar karena sibuk kerja, nggak punya waktu, atau emang ogah ribet panas-panasan. Nah, di situ peluang masuk. Bantuin mereka belanja kebutuhan harian kayak sayur, buah, daging, atau barang-barang rumah tangga dari pasar atau supermarket. Terus dianterin ke rumah mereka. Simpel banget kan? Modalnya cuman motor, kuota internet buat promosi, sama plastik atau tas belanja. Kalau udah punya motor dan HP, berarti modal awal cuma ratusan ribu buat bensin dan operasional awal. Dari segi cuan, lo bisa ambil jasa titip 20.000 sampai 50.000 per sekali belanja, tergantung jumlah pesanan mereka. Misalnya sehari dapat 10 orderan aja, udah dapat 200.000 sampai 500.000 rupiah. Itu belum termasuk tip atau ongkir tambahan dari pelanggan. Kalau konsisten jalanin tiap hari, bisa dapat 3 juta sampai 7 juta rupiah per bulan. Asiknya lagi, pelanggan just tip itu gampang buat loyal. Kalau mereka cocok sama pelayanan kita yang cepat dan amanah, mereka bakal repeat order terus. Apalagi kalau kita kasih layanan yang niat banget. Misalnya belanja sayurnya fresh, difotoin dulu sebelum dibeli, atau dikasih update harga langsung. Mereka ngerasa nyaman dan kita jadi andalan mereka setiap minggu. Pelanggan yang puas dengan jasa kita bakal promosiin ke teman-teman mereka. Ini bisa bikin kita dapat pelanggan baru. Buat mulai usaha ini bisa dengan bikin akun Instagram atau WhatsApp bisnis, terus promosiin ke kompleks, perumahan, grup ibu-ibu, atau kos-kosan. Bikin aja sistem sederhana kayak order hari ini, kirim sore hari. Bisa mulai sendiri dulu sambil belajar alur kerja dan bangun kepercayaan pelanggan. Kalau udah rame, baru deh rekrut orang atau buka just tip di area lain. Ini usaha yang benar-benar fleksibel, modal kecil, dan untungnya bisa jalan tiap hari. Mantap banget kan? Yang keempat, jualan es batu kristal ke warung-warung. Pernah mikir nggak jualan es batu kristal ke warung-warung itu bisa jadi usaha modal kecil yang untungnya bisa bikin kaget? Jadi gini, es batu itu kebutuhan pokok banget buat warung-warung, apalagi yang jualan minuman dingin kayak es teh, es jeruk, atau minuman kemasan. Mereka butuh es batu terus buat jualan, tapi biasanya beli es batu di luar yang kadang kualitasnya nggak jelas atau harganya lebih mahal. Nah, kita bisa masuk nih jadi supplier es batu kristal yang bersih, jernih, dan harganya kompetitif. Modal awal juga nggak terlalu besar, perlu mesin pembuat es batu kecil atau bisa mulai dari produksi manual di freezer, tergantung modal. Selain itu, kita juga butuh modal buat plastik pembungkus dan cooler box kecil buat angkut esnya. Kalau dihitung-hitung nih, misalnya kita jual es batu kristal dengan harga Rp6.000 per kilo ke warung, dan modal produksi sama plastiknya sekitar Rp4.000 per kilo, berarti untung bersih Rp2.000 per kilo. Lumayan banget kan? Coba bayangin kalau sehari bisa jual 50 kilo es batu, itu omsetnya bisa jadi Rp300.000 per hari, dan dalam sebulan dapat omset Rp9 juta. Kalau kita rajin dan punya beberapa pelanggan warung, kita dapat omset 10 jutaan lebih. Apalagi es batu itu produk yang gampang laku, nggak pernah basi, dan harus terus tersedia. Jadi pelanggan bakal repeat order terus-terusan kalau kita kasih harga dan kualitas yang oke. Modal nggak besar, tapi balik modalnya cepet banget. Buat mulai bisnis ini bisa dari rumah dulu dengan freezer yang ada. Bikin es batu, bungkus rapi, terus tawarin ke warung-warung dekat rumah atau kompleks. Kunci suksesnya adalah harus jaga kualitas es batu biar tetap bening dan bersih. Plus, jangan sampai telat delivery karena mereka butuh es batu terus. Kalau udah jalan dan pelanggan makin banyak, baru deh pikirin buat investasi mesin es batu supaya produksi makin lancar dan bisa supply lebih banyak. Intinya, usaha ini modal kecil, resiko minim, tapi potensi cuannya bisa gede asalkan konsisten dan pelayanan oke. Yang kelima, jual makanan kekinian di depan rumah. Pernah nggak lihat di depan rumah orang tiba-tiba nongol jajanan kekinian kayak minuman boba, gorengan hits, seblak, bakso mozzarella, jagung susu keju, atau cemilan viral yang langsung laris manis? Nah, jualan makanan kekinian di depan rumah itu sebenarnya peluang bisnis modal kecil yang untungnya bisa gede banget, tapi banyak orang yang nggak nyadar.
Lo perlu modal awal buat beli bahan baku, kemasan, dan alat masak sederhana kayak kompor portable atau wajan kecil. Modalnya bisa ratusan ribu sampai 1 jutaan, tergantung jenis makanan yang dipilih. Kunci suksesnya adalah makanan harus unik, enak, dan tentunya cocok sama lidah orang sekitar. Kalau misalnya nih, jual minuman boba atau cemilan viral dengan harga Rp15.000 per porsi dan modal bahan per porsi sekitar Rp10.000, berarti udah untung Rp5.000. Bayangin kalau dalam sehari bisa jual 50 porsi, itu berarti dapat untung Rp250.000 per hari. Dalam sebulan, kalau konsisten buka tiap hari, bisa dapat 7,5 juta rupiah atau lebih. Gila kan? Apalagi lo nggak perlu bayar sewa tempat karena jualannya kan di depan rumah sendiri. Jadi biaya operasional lebih hemat, plus bisa langsung berinteraksi sama pelanggan dan tahu selera mereka. Ini bikin usaha jadi gampang berkembang dan cepet dikenal. Apalagi kalau makanan yang dijual itu enak dan harganya terjangkau, pelanggan bakal balik terus. Dagangan jadi laris manis. Bahkan pelanggan yang puas bakal rekomendasiin ke teman-temannya. Jadi dapat promosi gratis deh. Buat mulai bisnis ini, tinggal cari resep makanan atau minuman yang lagi hits dan gampang dibuat. Terus beli bahan seadanya dulu. Promosi juga jangan ribet, cukup pakai WhatsApp, Instagram, atau tinggal pasang spanduk kecil di depan rumah biar orang yang lewat lihat. Bisa manfaatin aplikasi ojek online buat delivery biar pelanggan yang males keluar rumah tetap bisa pesan. Yang penting konsisten jaga rasa, pelayanan ramah, dan selalu jaga kebersihan. Mulai dari kecil dulu, asal niat dan tekun, usaha jualan makanan kekinian di depan rumah ini bisa jadi ladang cuan yang nggak disangka-sangka. Yang keenam, jasa cuci motor atau potong rambut panggilan. Sekarang itu orang makin males ribet dan makin suka yang serba praktis, termasuk buat urusan nyuci motor sama potong rambut. Nah, disinilah peluang gede buat kita yang mau mulai usaha modal kecil tapi pengen cuan besar, yaitu jasa cuci motor atau potong rambut panggilan. Yap, kita datengin langsung pelanggan ke rumah mereka. Nggak perlu sewa tempat, nggak perlu beli alat yang ribet-ribet. Kalau usaha cuci motor, cukup modal ratusan ribu aja buat beli alat semprot air, sabun motor, dan lap microfiber. Atau kalau mau buka jasa potong rambut, ya tinggal beli gunting, alat cukur elektrik, sisir, dan barber cape alias celemek buat pelanggan. Semua bisa dibeli murah, asal pintar cari yang fungsional. Bayangin deh, sekali cuci motor lo bisa tarifnya 20.000 sampai 30.000 tergantung lokasi. Kalau dalam sehari dapat 10 motor aja, itu udah 200.000 sampai 300.000 per hari. Dikali sebulan bisa tembus 6 juta sampai 9 juta rupiah. Padahal modal bensin buat kendaraan dan sabun itu kecil banget. Sama juga kayak potong rambut panggilan. Tarifnya 30.000 sampai 50.000 per orang itu udah umum banget. Apalagi kalau kita yang datang ke rumah mereka. Nilai kenyamanan itu bikin tarif kita bisa lebih tinggi dari potong rambut biasa. Target marketnya jelas banget ya. Orang sibuk, anak kos, emak-emak, bapak-bapak, atau orang yang malas keluar rumah. Tinggal pasang promo di WhatsApp, Instagram, grup kompleks perumahan, atau marketplace lokal. Pelanggan bakal berdatangan asal kita jaga kualitas dan ramah. Kalau jasa cuci motor, pastikan hasilnya bersih dan kinclong. Kalau jasa potong rambut, pastikan hasil potongan rapi dan sesuai dengan request pelanggan. Kalau kualitas udah top, pasti pelanggan bakalan pakai jasa kita terus. Cara mulai bisnis ini gimana? Well, pertama tentuin dulu mau fokus ke jasa cuci motor atau potong rambut. Abis itu belajar teknik dasarnya di YouTube. Banyak banget tutorialnya. Abis itu tinggal beli alat-alat yang simple dan langsung mulai dari lingkungan sekitar dulu. Misalnya tetangga, temen, atau keluarga. Kalau bagus dan hasilnya rapi, pasti mereka bakal rekomen ke orang lain. Intinya perlu niat, servis yang ramah, dan konsisten jaga kualitas. Ini usaha yang kelihatannya sepele, tapi bisa bikin kaya kalau dijalanin serius. Yang ketujuh, buka kelas kecil-kecilan, kayak masak, ngaji, dan lain-lain. Ini nih ide usaha yang sering banget disepelekan, padahal potensinya gede banget, yaitu membuka kelas kecil-kecilan. Gak usah mikir ribet, cukup ajarin apa yang kita bisa. Misalnya jago masak, ya bisa buka kelas masak simple buat ibu-ibu sekitar rumah. Atau bisa ngaji dengan lancar, ya buka kelas ngaji buat anak-anak dan ibu-ibu di kompleks. Modalnya gimana? Ya perlu beli whiteboard kecil, spidol, atau bahan-bahan masakan kalau buka kelas masak. Sisanya tinggal skill dan tempat, bisa pakai garasi rumah, teras rumah, atau ruangan kosong di rumah sendiri.
Bayangin aja, buka kelas masak dengan biaya 30.000 sampai 50.000 per peserta per sesi. Nah, satu sesi 1,5 jam aja cukup. Kalau yang daftar 10 orang, sekali ngajar udah dapat 300.000 sampai 500.000 dan dalam sebulan bisa ngajar 3 sampai 4 kali seminggu. Itu artinya penghasilan kita tembus 3 juta sampai 6 juta sebulan. Bahan masakannya bisa disesuaikan biar tetap irit dan bisa pakai ulang alat-alat yang ada di rumah. Kelas ngaji juga gitu, tinggal tentuin waktu ngajar yang fleksibel. Banyak orang tua yang nyari guru ngaji buat anaknya dan mereka lebih suka yang datang ke rumah atau belajar di lingkungan yang udah dikenal. Cara mulai bisnis ini buat pemula gimana? Well, pertama cek dulu skill yang paling oke itu apa. Terus bikin pengumuman kecil-kecilan, bisa lewat status WhatsApp, story Instagram, atau selebaran buat tetangga sekitar. Biar makin menarik, bisa kasih sesi gratis dulu 1 kali, biar orang cobain dulu. Kalau mereka suka, pasti lanjut terus dan ngajak teman-temannya. Di bisnis ini, poinnya di kepercayaan dan kenyamanan. Jadi selama kita sabar, niat, dan konsisten, ini bisa jadi sumber cuan yang stabil tanpa perlu keluar modal gede. Yang ke-8, jasa foto produk UMKM pakai HP. Ini nih salah satu usaha yang kelihatannya sepele, tapi cuannya bisa ngalahin gaji kantoran, yaitu jasa foto produk UMKM cuman pakai HP. Sekarang banyak banget pelaku UMKM yang jualan online tapi bingung pas harus foto produknya biar kelihatan menarik. Nah, disinilah peluang kita masuk. Nggak perlu kamera mahal, HP zaman sekarang udah canggih-canggih. Asal ngerti angle, cahaya, dan editing dikit-dikit, hasilnya bisa kece banget. Buat modal awal itu perlu punya ring light mini, alas foto lucu, dan aplikasi edit di HP. Total modal sekitar ratusan ribu rupiah. Tapi kalau menekuni usaha ini, hasilnya bisa jutaan rupiah. Bayangin ya, lo buka jasa foto produk dan pasang tarif 150.000 rupiah buat 10 foto produk. Nah, dalam sehari bisa handle 2-3 klien. Itu udah bisa dapat 300.000 sampai 450.000 sehari. Dalam sebulan, kalau kerja 20 hari aja, udah bisa dapat 6 juta rupiah sampai 9 juta rupiah. Gokil banget kan? Padahal kerjanya bisa dari rumah aja, tinggal atur lighting dan properti dikit biar fotonya kelihatan profesional. Banyak UMKM yang bakal repeat order setiap mereka punya produk baru. Belum lagi kalau kita sekalian tawarin paket foto plus desain buat postingan Instagram. Bisa tambah lagi tuh cuannya. Pelanggan yang puas bakalan terus-terusan pakai jasa foto kita. Repeat order terus deh setiap mereka punya produk baru. Yang penting kita tetap profesional dalam menjalankan usaha ini. Cara mulainya buat pemula bisa dengan latihan dulu foto produk makanan ringan, skincare, atau minuman pakai barang-barang di rumah. Upload hasil fotonya di Instagram atau status WA sebagai portofolio. Kasih harga promo buat klien pertama biar mereka mau coba. Kalau mereka puas, mereka pasti rekomendasiin ke teman-temannya. Ini usaha yang bisa dimulai tanpa harus ninggalin kerjaan utama. Dan kalau diseriusin, bisa banget jadi sumber penghasilan utama. Well, itulah 8 usaha modal kecil untung besar yang jarang diketahui. Apakah lo ada tambahan tentang usaha modal kecil untung besar lainnya? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal ide usaha modal kecil untung besar yang jarang diketahui orang? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.